Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala ma nawayna wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد، وأن خصوصا لأرواح حجة الشريف بن حاج محمد، لأرواح حجة نجيب بن حاج يزيد، وإلى روح حاج شهرنا بن حاج سلام، وإلى روح حاج أزهر بن حاج الصفواني، وإلى روح بابا حاج خليل بن حاج بغني، وإلى روح حاج ياسر بن إدريس، وإلى روح حاج أصلي بن سمان شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para sahabat, para santri, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dapat wiridan kita
setiap malam Sabtu kita menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan kita pada malam ini ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita minggu lalu kita telah membahas bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu menyatakan kepada Allah bahwa Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan juga para tokoh-tokohnya perhiasan dan harta dalam kehidupan dunia. Artinya bahwa kita tidak usah bingung jika orang-orang yang tidak beriman itu diberikan oleh Allah harta, kedudukan, dan juga Allah berikan perhiasan dalam kehidupan dunia. Karena itu sudah nyatakan qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Orang-orang yang diberikan perhiasan dan harta termasuk Fir'aun itu digunakan hartanya buat apa? Liyudillu an sabilik, untuk menyesatkan orang lain dari jalan-jalan Allah. Maka Allah kemudian lantas Nabi Isa minta, Nabi Musa minta supaya Allah Subhanahu wa taala hancurkan harta mereka dan Allah tutup hati mereka sehingga mereka tidak beriman, nggak percaya kecuali sampai mereka melihat azab yang pedih. Doa itu kemudian dikabul oleh Allah. Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Jadi istiqamah. Jalanin manhaj, tidak mengikuti jalan orang-orang bodoh. Nah, setelah doa itu dikabul, bagaimana ini bentuknya? Di mana tidaklah mereka beriman sampai melihat azab yang pedih. Kalimat sampai mereka melihat bukan berarti masuk, tidak tahu di tempatnya azab yang pedih. Nah, itu diceritakanlah tuh, wajawazna bi bani Israil al-bahr. Allah Subhanahu wa taala lampaui laut buat orang Bani Israil. Melampauinya bukan pakai kapal, tapi melampauinya ini adalah sesuatu hal yang jelas-jelas semua pasti mengakui bahwa ini dari Allah. Kenapa? Karena laut itu dibelah jadi menjadi dua bagian. Kan air, dimana juga hukum air pasti istitrak, pasti ngalir. Betul. Nah itu dibentuknya apa? Itu dibelah tuh air, tapi itu kayak tembok yang besar. Ini Nabi Musa dengan pengikutnya ini lewat ini orang Israel. Qatul azim, jadi dua belah, ketahan nih. Kayak ngebeku gitu. Padahal hukumnya air itu biasa istitrak. Nah, kalau air itu mesti ngalirnya ke bawah. Walau bagaimanapun, kalau jadi batu es kagak bisa itu, nggak bisa geloyor kemari. Kalau kita mau bawa, jadi kalau batu es itu tempatnya begitu. Kalau air mah tinggal gerojogin aja, ntar dia akan menempati tempat-tempat. Kalau kita ini istitrak, kan memang dia turunnya gerojongnya ke bawah. Jadi kalau ada rumah itu kamar mandinya di atas, tornya di bawah, karena itu air gitu. Kalau mau air tuh harus taruh dia lebih tinggi karena istitrak tuh sifatnya tuh turun. Ini kagak turun, nah. Tuh, kemudian lantas Fir'aun ngelihat tuh mereka pada jalan lewat situ, Fir'aun turun aja lagi ke bawah, ngikutin. Emang mau ngapain manggil supaya udah deh kalau begitu lu tinggal aja balik ke sini dah. Enggak usah ngasih apa begitu. Enggak, bagian doa.
Maka apa? Karena permusuhannya ini, keselnya, sifat apanya melampaui batas baghyam. Yang sampai akhirnya ketika orang terakhir itu sudah naik, kemudian Nabi Musa kata, ya Allah, saya pukul lagi nih tongkat saya. Karena apa? Takut tadi baru naik, sama gitu kan. Kata Allah, pergi aja udah, utrukil bahra rahwa. Udah pergi, ntar juga ngalir lah. Jadi hukumnya air itu bisa ditahan oleh Allah. Situ berubah. Harusnya cair dijeker keras tuh. Hukumnya api juga bisa dirubah, panas, ngebakar. Ketika Nabi Ibrahim masuk, kuni bardan wasalama. Tuh. Jadi kita bisa khawatirnya model begitu bisa dirubah nggak? Bisa. Memang hukum kausalnya, hukum akalnya, kalau kita belajar ilmu biologi nggak mungkin, kagak. Tapi ini buktikan bahwa bisa nggak? Bisa. Tuh. Tenggelam tuh. Disinilah dikabulkan doanya. Saat itu Fir'aun tuh hampir aja beriman, sampai kata aku beriman kepada apa yang bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orangnya. Tuh kata-katanya tuh. Kalau begini kan udah bagus banget tuh bahasa kasarnya. Tapi karena doanya diterima, uji pada doa apa fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Diterima kan? Diterima tuh doanya oleh Allah. Al-ana, baru sekarang kan asaita qablu, sebelumnya kau masih wa kunta minal mufsidin. Maka orang yang nyangkal ini, yang mau ngelawan Allah ini, Allah perlihatin oleh orang sedunia. Sampai sekarang nih kita bisa ngeliat tuh, nih dia nih. Ini dia nih. Yang apa? Yang ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana rabbukumul. Badannya tuh Allah tekelin sampai sekarang. Litakuna liman khalfaka ayat. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafil. Ini tanda kebesaran Allah. Ini orang yang ngelawan. Ini orang yang zalim. Ketika punya harta, itu dia nyesetin orang lain. Kita akan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Fama ikhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين قد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. Sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, yang banyak kebaikannya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rizki kepada mereka dari rizki yang baik. Fama ikhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Di dalam mereka, siapa nih? Bani Israel. Di dalam mereka berselisih sampai datangnya kepada mereka ilmu.
Duit kudunya buat ngedorong orang, menunjuki orang di jalan Allah. Ini malah nyesetin ilmu yang kudunya nunjukin kita ke jalan yang baik, jalan yang tentram, yang baik. Dengan ilmu malah jadi pada berantem, jadi selisih. Tuh lihat. Tidaklah mereka berselisih, famakhtalafu hatta ja'ahumul ilmu, sampai datangnya ilmu. Jadi yang nyebabin orang selisih pendapat apa? Karena pintar jadi pintar, bikin pintar malah jadi selisih. Ini repot juga ini. Dengan ilmu atu aja udah, ini nggak usah pakai selisih gitu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah, sesungguhnya Tuhanmu menghukumkan di antara mereka. Mereka siapa? Yang berselisih. Antara Allah tuh yang netepin. Kapan? Yawmal qiyamah, hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, pada hal-hal yang mereka perselisihkan. Jadi yang diperselisihkan ini kapan? Itu setelah datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tentang kedatangan, kehadiran Nabi akhir zaman itu menjadi perselisihan buat mereka. Tuh, ini dasarnya ilmu dulu. Tuh, kan orang tahu nih bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman. Di mana adanya? Nanti ada di Mekah, terus pindah ke Madinah. Kan dia tahu itu ilmu. Selisih dia, selisih nggak? Jadi tidaklah mereka selisih sampai datangnya itu ilmu yang menjelaskan tentang datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala bentuk sifat-sifat dan ciri-cirinya nih, cirinya ini, sifatnya ini, sifatnya ini, sifatnya ini, itu dikuasai. Karena selisih kan berarti ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Maka ketika datang Nabi, itu orang Yahudi masih banyak tuh di Madinah. Dia percaya nggak sama Nabi? Ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Lihat ya Allah, itu benar-benar itu, ini benar sifatnya digambarkan di dalam kitab Taurat. Dulu lihat begitu, ada yang beriman, ada yang beriman. Nah, itu nanti yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik. Nah, ini kuntanya balik pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau ragu ya Muhammad. Tuh, in kunta fi syakkin, jika engkau ya Muhammad ragu. Nabi ragu. Mimma anzalna ilaika, dari apa yang kami turunkan kepada engkau, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Tanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab min qablik, sebelum kamu, berarti kitab Taurat, kitab Injil. Tanyalah orang yang telah membaca kitab Taurat dan Injil sebelum engkau, ya sebelum Quran. Laqad ja'akal haqqu min rabbik, sungguh telah datang kepada engkau kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah, janganlah kau jadi seperti orang, jangan kamu jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, maka kamu menjadi orang yang rugi. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, orang-orang yang memang catatannya kalimatu rabbika emang udah dicatat tuh, emang gak bakal beriman. La yu'minun, gak bakal beriman, emang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang udah ditetapin itu tidak beriman, maka walau ja'atuhum kullu ayatin, walaupun datang setiap ayat, nggak bakal percaya. Kenapa? Udah ditutup. Khatamallahu ala qulubihim hatta yarawul azab al-alim, sampai mereka melihat azab yang pedih.
Berarti ketika ngelihat azab yang pedih baru percaya, udah nggak ada maknanya. Kenapa? Kalau orang ditarik nyawanya, maka ketika nyawa sampai tenggorokan, lihat tuh dia tempatnya. Wa antum hina idzin tanzurun. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kita akan tafsirkan sedikit. Walaqad bawwa'na bani Israil mubawwa'a sidq. Sungguh kami telah menempatkan. Ini siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan orang-orang Bani Israel mubawwa'a sidqin, yaitu tempat yang sidq. Kalau mubawwa'a sidqin, Allah kalau kita Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Mudkhala itu tempat masuk yang sidq. Yang sidq itu bahasa kasarnya bukan kidzab. Sidq itu adalah tempat di mana itu yang memberikan kebaikan yang banyak. Kalimat ini tentu mubawwa'a sidqin ini adalah al-watan, negeri atau wilayah. Di mana wilayah itu adalah di mana mereka bisa hidup secara baik dan tentram, mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa berusaha, betul. Itu namanya membawa sidq. Kita ini punya negeri Indonesia. Di sini kita bisa dagang, kita bisa sekolah, kita bisa belajar. Berbeda kalau mungkin kita berada di luar negeri, kita nggak bisa, mau kerja aja nggak bisa karena bukan kadang kita mau ke sono, mau kemari. Kalau kita ke tempat rekreasi, untuk kalau orang asing bukan orang asing, turis bukan, kalau turis lokal, murah turis. Kadang ada sebagian wilayah yang nggak bisa dimasuki oleh turis luar negeri misalnya. Dan nggak semua tempat kita bisa masuk. Maka itu dijelaskan. Sungguh kami telah menempatkan orang-orang Bani Israel membawa sidqin, ke tempat kediaman yang bagus. Lihat orang Bani Israel itu. Di mana tempat yang mereka punya ditempatin tuh. Kalau di Madinah tuh dia ada tempatnya banyak tuh, termasuk Khaybar, tempat yang subur. Khaybar tempatnya subur. Tanah Padak tuh ada di situ tuh, Padak yang subur yang diperebutkan antara Fatimah dengan Abu Bakar Siddiq tuh. Itu orang Bani Israel. Mereka hidup subur, mereka punya rezeki yang banyak, mereka bisa bebas dalam melakukan aktivitas. Di tempat kami yang menempatkan walaqad bawwa'na bani Israil mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Kami kasih rezeki minat thayyibat. Makanya kan kalau berkenaan dengan itu tentu ketika mereka di Sinai juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempat yang kalau bahasa kita ini kurangannya ditutupin oleh Allah. Panas, masih awan. Kurang air, dikasih air. Itu lihat, makanya ini ada cerita tuh bagaimana ini kok kenapa bisa jadi 12 mata nasyarah. Itu ada 12 mata aina. Itu nanti lihatin bagaimana sejarah emang mereka tuh begitu. Jadi mereka tuh satu suku tuh. Nah itu kemudian lantas mereka diberikan rezeki, dikasih tempat yang enak tuh, kasih tempatnya enak, yang bagus, yang subur. Kemudian lantas setelah dikasih itu dikasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala minat thayyibat. Nah permasalahannya setelah datang tuh Alkitab nih, jelasin tentang akan datang nanti Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakannya sifat-sifat yang zahir dengan sifat-sifat yang batin, yang zahir diikutin oleh awan tuh. Itu dilihat tuh, kelihatan
Kemudian ada khatun nubuwah di belakang. Mereka tahu tuh. Ada titik di matanya. Ada ini, ada itu semua. Itu rinci. Mereka punya. Mereka tahu tuh semuanya. Dengan ciri-cirinya. Nah, dengan model itu selisih mereka. Padahal mereka udah tahu. Kan permasalahannya adalah kita pun sama. Ketika kita tahu, kadang-kadang kita masih sering berselisih. Nah, ini sebabnya apa? Bagian. Karena melampaui batas. Hal itu pengen lebih banyak, pengen lebih tinggi, kan itu yang menyebabkan kita itu pengen kita yang duduk di atas, kita yang berkuasa, kita yang duitnya lebih banyak, kita yang ini yang menyebabkan orang selisih pendapat pada hakikatnya. Padahal ketika itu datang berita dalam Quran, dalam kitab Taurat berita tentang Nabi akhir, ini kan kitab petunjuk. Di dalam kitab petunjuk itu ada berita tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mereka selisihin gitu. Kuasa kan kita tinggal nerima doang. Waspada, kita waspada. Kalau ada yang memperselisihkan tentang apa yang sudah ada dalam Quran, iya, memperselisihkan yang ada dalam Quran. Kalau sudah ada pernyataannya dalam Quran, kenapa kita harus berselisih? Makanya kita selisihkan itu hanya hal yang bersifat apa? Puroi, cabang sono, cabang sini gitu. Nah ini, nah itu terjadi itu. Maka kita pun juga sama ini. Jadi turunnya Quran ini dasarnya buat kita. Diceritakan tentang orang Bani Israel buat kita. Jangan supaya yang terjadi pada orang-orang Bani Israel tidak terjadi kepada kita. Bagaimana gambarinnya? Dari sejak zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuh otak tuh pikiran semua sama. Ada perselisihan. Perselisihan itu terjadi misalnya kita serang atau kita bertahan. Itu diselisih itu. Tapi pada akhirnya bertahan atau menyerang itu bagaimana hasil musyawarah. Wa amrum syura bainahum, sudah. Kemudian lantas apa yang sudah ditetapkan dalam musyawarah itu yang kita jalani. Cuman Nabi, orang tidak bisa berkata bahwa karena sebab kita perang di Uhud harusnya kita bertahan di Madinah, itu bisa menang. Enggak begitu. Karena ketika perang di Uhud, Nabi kata ini para rumat jangan ada yang turun. Nah ini nih, ketika mereka turun, nah disitulah letaknya. Jadi kesalahan itu bukan karena dia harus keluar Madinah atau bertahan di Madinah. Sudah ada nilai perselisihan dalam membaca Quran. Membaca Quran itu selisih, bacanya selisih, sehingga saling mengklaim satu dengan yang lain. Ketika dilapor pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kasih bahasa tentang Quran wa ala sabati ahruf. Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, artinya 3 dengan 3 bahasa, ada kata 7 logat. Selesai nggak? Selesai. Umar bin Khattab ketika turun Al-Furqan, Nabi kata ya Umar uktub, tulis surah Al-Furqan. Umar yang nulis dan Umar apa? Ada seorang sahabat ketika sholat itu, ya, seorang sahabat dia ketika dia sholat bernama Hakim. Baca surat Al-Furqan, kok baca begini? Kata Umar itu hampir saja saya tubruk nih orang gitu. Tapi karena lagi sholat dia tahan gitu. Habis selesai sholat dia pegang gitu, kalau baca Quran begitu gitu. Ini saya ngajarin Rasul. Saya juga diajarin Rasul, enggak begini gitu kan banyak. Kalau orang serius begitu tuh. Bawalah ke Rasul gitu. Begitu. Coba kau baca Kim. Gitu. Iya kau benar. Coba kau baca Umar. Iya kau benar gitu. Lalu dulunya benar gitu. Ya nulis Al-Quran ala sabati.
Terus yang jelas banget itu ketika Bani Quraidah pulang dari Tabuk, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk apa? Nyerang itu, serang untuk Bani Quraidah. Berangkat Bani Quraidah, sholatlah kalian sholat asar di Bani Quraidah. Di tengah jalanan, di perjalanan itu udah asar. Terus jalan terus. Hari kirinya udah sore banget, ini gimana kita sembahyang asar? Waktu asar udah habis. Enggak, Nabi suruh sembahyang asar di Bani Quraidah. Aku sembahyangnya lah, sembahyanglah pecah dua. Ada yang sholat karena takut habis waktunya, dan ada yang benar-benar sholat di Bani Quraidah, nyampe Isya. Sembahyang asar apa? Isya. Sholatlah di situ. Kemudian lantas selesai pulang, lapar pada Nabi, dua-duanya benar. Selisih di sini adanya. Kamu disuruh selisih begini, jangan jadi ributan. Itu. Nah ini datangnya ilmu menyebabkan mereka jadi berpecah belah. Maka itu emang dari awalnya itu airnya dipisahin. Kan 12 mata air tuh. Gitu. Jadi emang tuh mereka cenderung juga berselisih. Berselisih lah, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang ini. Dan ketika datang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lah ada yang beriman, ada yang kagak beriman. Ada yang bersifatnya mengingkari, ada yang cuma sifatnya ngedengerin, ngebenerin tapi nggak percaya. Dan ini sifatnya ketika dia dengar, dia lihat kecocokannya, dan itu benar. Sifat-sifat batinnya juga banyak. Sampai pernah diceritakan itu begitu. Ada seorang Yahudi di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang pada dia. Ketika itu Nabi sedang berangkat di takziah. Di situ ada para sahabat akabir, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, banyak tuh. Ketika mereka mau berangkat takziah, di tengah jalanan ketemu itu orang Yahudi. Nabi pakai sorban yang tebal, ditarik lehernya itu sampai merah. Umar langsung set, gitu. Saya tebas lehernya Rasulullah begitu. Tuh. Tapi orang Yahudi merasa nyaman nggak karena Rasulullah? Nyaman. Nyakitin Rasul di depan para sahabat nyaman nggak? Nyaman aja, kenapa? Tenang. Nabinya kalau gitu. Coba kalau di situ, ya kan? Kagak ada Nabi, habis itu orang Yahudi kan gitu. Itu lagi banyak banget orang kan orang Yahudi ditarik leher. Ada kemudian atas apa yang kemudian dikatakan? Nahtaju ghairu hadza Umar. Kita butuh selain itu. Apa itu? Saya punya utang sama dia, tapi belum waktunya. Belum waktu, tapi nggak apa-apa. Kau pulang, bayar tambahin dia tuh 20 dirham. Sampai rumah dikasih, nih utangnya Nabi, ditambahin 20 dirham. Ini semua cirinya udah saya lihat. Kecuali ini doang nih. Seorang Nabi akhir zaman yang bila disakitin malah dia berbuat baik pada yang nyakitin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang nyakitin Nabi malah justru berbuat baik sama orang yang nyakitin. Bisa nggak kira-kira modal begini nih kita nih? Iya dong. Kalau ada orang nyakitin kita sakitin dia kayak legal gitu. Boleh, iya nyakitin gue juga gitu. Tapi kan tuh disitulah dia mengatakan ini satu-satunya yang saya pengen tahu ini doang. Gitu. Disakitin malah justru berbuat baik. Oh benar lah kalau begitu. Itu sifat batin yang diceritakan di dalam kitab Taurat. Tuh. Maka itu yang begitu-begitu yang pada beriman tuh. Banyak orang Yahudi bukan cuma Ka'ab bin Ahbar doang, bukan Abdullah bin Salam doang, tapi banyak yang beriman tuh. Kemudian tuh, ntar bagaimana ujungnya? Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Ini kita bisa harus bayangin itu ikhtilaf ini dalam bentuk apa, bukan nanti Syafi'i, Hanafi, Maliki. Bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Jadi itu nanti umat Islam itu akan terbelah-belah menjadi kelompok-kelompok. Orang Yahudi juga terbelah menjadi kelompok-kelompok. Nah itu nanti ketika dia punya keyakinan yang salah, nah itu nanti tempatnya di mana? Tapi yang benar tempatnya di mana? Orang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelasin bahwa kelompok yang selamat atau cuma 73 golongan, 72 neraka. Yang masuk surga cuma kelompoknya Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'alaihi ana wa ashabi. Nah ini yang harus kita perhatiin dengan sebaik-baiknya. Maka jangan kedepannya nego kita, setinggi apapun ilmu kita, bisa jadi itu salah. Bisa jadi benar tapi penempatannya bisa jadi salah. Gitu. Makanya ketika kita membahas tentang perselisihan pendapat, sebutlah. Kalau kita kata ada Syiah, ada Sunni itu, kalau kita lihatin itu dengan dalil yang dia punya, kayaknya mirip benar juga ya, benar. Jadi seakan-akan tuh kayaknya benar juga ya gitu. Nah kita benar dan salahnya itu tergantung bagaimana kita menjadi sebuah patokan. Dan benar salah itu tergantung dalilnya. Dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Bagaimana dalilnya? Nah akal itu nggak punya sesuatu dalil yang mustaqil dengan sendirinya. Kalau berbenturan dengan nas, kalah itu akal. Berbenturan dengan nas, kalah itu. Nah, jadi ini biar kita paham. Jadi ketika kita ini berbentur gitu, karena kalau udah yang namanya benci, cinta, nafsu itu udah susah. Biar gimana pun susah. Kita melepaskan dengan sesuatu yang kita cintai atau yang gitu. Dan susah juga kita untuk bisa mencintai yang kita benci. Padahal sesuatu hal yang kalau kita pun nggak suka, tapi itu ada dalil. Apalagi ada hal-hal yang sifatnya furu'iyat. Gua demen banget gua kalau ngeliatin orang habis bayang kagak kewirit-wirit gua. Gua demen banget tuh mau bayang kayak gua. Itu mau usah gitu demen nggak demen terus. Yang jelas dia ada dalilnya. Biarin. Ngerti nggak nih kira-kira tuh? Baik. Jangan sampai ini, karena ini Quran ini turun buat kita cerita tentang Bani Israel. Jangan sampai yang pada Bani Israel terjadi pada kita. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, maka jika engkau ya Muhammad ragu dengan apa yang kami turunkan kepada engkau, apakah Nabi itu ragu? La. Nabi itu nggak ragu. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul tegar dan teguh dari sejak awalnya. Jadi ketika dakwah di awal-awal itu, di mana orang datang kepada Abu Thalib meminta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, digantikan dengan A, dengan B, dengan C. Bahkan Nabi ditawarin mau harta, mau wanita, mau yang lain. Apa kata Nabi? Law anna syamsa tuh fiyam ini, seandainya matahari tangan kanan, wal qamara fi yasarin, itu bulan ada di tangan kiri saya, mataraktu hadzal amr, saya gak bakal tinggalin perkara ini. Wah itu di awal dakwah tuh. Kau ragu gitu. Jika kau ragu dengan apa yang aku turunkan kepada engkau, Quran misalnya gitu ya. In kunta fi syakkin mimma anzalna ilaiki. Nah ini babnya adalah memasukkan para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nih. Walaupun domainnya kepada Nabi, tetapi ini sebenarnya adalah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita kalau ragu sama yang diturunkan sama Quran, udah pasti pengamalannya juga begitu, karena ragu. Nah ini orang-orang Bani Israel udah datang itu kitab Taurat dan Injil, datang judul Nabi Muhammad malah jadi kagak beriman.
Yang lain-lain kan udah bagus tuh. Datang judulnya nih tentang kehadiran Nabi akhir zaman. Sifatnya begini-begini, itu malah selisih. Maka jika nih umat Nabi Muhammad, jadi berarti khitabnya pada umat. Nah ini bagaimana cerita logikanya. Jadi diceritakan ini bahwa Fadilatul Syekh Muhammad Abdul Syarawi memberikan sebuah analogi. Seandainya ini jenderal ini punya 4 misalnya, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Panggil nih Pak Jenderal sini. Nah Pak Jenderal itu, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh komandannya, ini Panglima. Panglima kan? Siraj. Mati juga, ada charger. Ada charger sama. Ini yang ya. Baik. Kabelnya nggak ada. Saya lanjutin ya, kedengeran ya. Jadi analoginya adalah, jadi seorang komandan itu manggil nih 4 orang. Dia bilang begitu, jika kalian ini melakukan ini, janganlah kalian begini. Kalimat yang keluar dari sang komandan ini kepada bawahannya, orang kepercayaannya, itu bukan berarti ini yang dibawa mau melakukan pengkhianatan terhadap pimpinan. Tetapi agar supaya ini pimpinan-pimpinan itu menyampaikan kepada umat kepada masukan masing-masing. Jika kamu ragu pada saya, ragu lu orang percayanya semua. Jadi supaya ini disampaikan kepada kelompoknya masing. Jadi fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Maka tanyalah orang-orang yang membaca Alkitab min qablika, yaitulah kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya apa? Bahwa ini yang punya ya, baik. Ini jadi yang punya kitab. Alladzina yaqra'una al-kitab. Kitab itu. Jadi yang dalam Quran kan berarti kan ada yang dalam kitab Injil, yang kitab Taurat. Ini sama. Coba tanya. Kalau kamu ragu dengan apa yang ada dalam Quran, begitu bahasa kasarnya gitu. Coba tanya itu orang-orang yang udah baca Taurat, baca Injil, itu cerita Nabi Adam begini, sama nggak? Sama. Cerita Nabi ini sama tuh. Maka dalam sisi ini adalah kita diturunkan Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi pedoman hidup kita. Nggak bakal sesat selamanya. Kalau kita menjadikan pedoman itu adalah Al-Quran, waspada ini. Jangan sampai ada yang merasa bahwa klaim ini Quran. Nggak, itu hawa nafsumu. Nggak, itu madhabmu. Nggak, itu aliran. Harus disesuaikan dengan Quran. Apapun yang kita lakukan, walaupun sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, tetapi berbenturan dengan Quran. Ini ya, jadi berbenturan dengan Quran apa itu Pak? Quran adalah yang menjelaskan tentang air yang turun bisa naik. Quran yang menjelaskan bahwa api itu panas bisa jadi dingin. Ini biar kita paham nih. Karena segala sesuatu itu ditentukan kebenarannya oleh Al-Quran dan Sunnah.
Jangan sampai penafsiran kita itu kita menjadi zalim terhadap orang yang mentafsirkan Quran yang lainnya. Jangan sampai pemahaman kita terhadap fikih itu menyebabkan kita menyalahkan atau menzolimi sahabat dan saudara kita. Kenatipun itu ada sebuah kebenaran sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Ra'yu sawabun yahtamil khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamil shawab. Pendapatku benar tapi memungkinkan salah. Pendapat orang lain itu salah tapi memungkinkan benar. Ini yang harus kita pegang kenceng maksudnya gitu. Sehingga kita merasa kayaknya kita paling top, paling hebat. Karena ini menyebabkan selisih pendapat, ilmu yang datang menjadi selisih. Selisih itu menyebabkan perpecahan umat. Maka ini dikatakan itu. Kalau ragu tanya itu orang yang baca kitab Taurat dan Injil. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik. Yang datang pada engkau ya Muhammad itu kebenaran dari Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berat ngerjain ini gitu, kadang-kadang kita kata yang benar aja. Ini nggak benar deh Pak. Yang lainnya yang gampangan dikit. Kadang-kadang kita mencari yang begini. Maka dari itu larangannya fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang yang ragu, tersamarkan. Itu ragu pertama. Nah, ini ada lagi. Ada orang yang berseberangan arah. Yang benar sebelah sini, dia ngambil yang seberangannya. Maka wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillah. Jangan juga termasuk golongan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, kalau ragu kan masih benar kagak benar kan gitu. Tapi kalau udah mendustakan, yang benar di sini salah. Pasti apa? Fatakunanna udah pasti rugi. Pasti rugi. Ditegaskan di sini adalah dengan taukid fatakunanna minal khasirin. Ini seremnya itu, makanya itu para ulama solehin dulu nggak berani tuh dia, walaupun dia merasa nikahnya udah bener tuh. Kenapa kan? Jangan sampai dia mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga dia termasuk orang yang merugi. Adapun ada orang kok kenapa sih udah Quran begini benernya, ayat udah jelas banget begini, jangan jadi orang yang ragu, jangan jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi kok masih ada juga, masih banyak. Bahkan banyakan yang nggak beriman. Kalau begitu ini adalah orang yang haqqat alaihim kalimatur rabbik. Ini emang udah ditetepin dalam kalimat Allah. Benar tuh, innal ladzina haqqat, sesungguhnya orang-orang yang sudah ditetepin di kalimat Tuhanmu la yu'minun. Abu Jahal emang udah ditetepin, Abu Lahab hidup bersama Rasul, di depan Rasul, semua dilihat itu kehidupan Rasul perfectnya luar biasa, suka membantu, santun dalam bicara, suka membantu orang lain, tidak bersikap keras, begitu ramah kasih sayangnya terhadap manusia. Begitu udah dilihat itu Abu Lahab, Abu Jahal, udah dilihat itu. Tapi orang begini emang haqqat kalimat rabbik la yu'minun. Ya beri. Jadi kalau begitu kita kadang-kadang itu ada upaya gitu. Kita udah tunjukin begini, udah bilangin begini. Dari 8 lagi sih yang kurang kan begitu, Mas, dari 8 lagi. Ya kan? Kalau udah dicatatkan la yu'minun, kalau begitu walau ja'atuhum kullu ayat, datengin semua ayat. Didatengin semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lu tinggal bahasa kasarnya. Yang ada pada Nabi Musa, yang ada pada ini, kau sudah semua tanda-tanda kebesaran. Kullu ayat. Kagak beriman juga hatta yarawul azabal alim. Ini cerita tentang Fir'aun yang mana itu, ya Allah, sampai Allah kata tuh, sono kita ke Fir'aun, ke Bani Israel, bawa pitis ayatin, bawa 9 tanda-tanda kebesaran Allah. 9.
Sebutin PTSI ayat 9. Biasa. Kan sampai disebutin itu ada tangan, ada tongkat, ada banjir, ada kodok, ada darah, ada kutu busuk, ada belalang. Wow, 9. Udah tunjukin 9. Kulu ayatin, mau tambahin lagi hampir 200 gitu. Lau ja'atum sa'an, ini kan seandainya ja'atum kulu ayat semua. Enggak lah ya minun, haterul azab alim begitu. Kalau udah sampai udah mau sakaratul maut ya, baru tuh, baru percaya itu. Ini kita jangan sampai model kayak begitu, karena apa? Walau bagaimanapun tetap kita ini kadang-kadang begitu. Ada orang yang memang dia nggak sembayang, dia itu banyak maksiatnya, tapi dagang laku terus. Usahanya maju terus. Begitu ya kira? Iya. Kalau itu sih emang ya Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya. Itu emang sungguh kau kasih itu Fir'aun sama tokoh-tokohnya. Itu emang udah begitu. Maka Allah kata wala fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah jelasin begitu. Jangan kau terpedaya, gurur dengan apa? Dengan kekuasaannya orang-orang yang kafir di negeri. Itu mata'un qalil. Mata'un qalil. Kita kalau mau nyebutin negara-negara nih, Amerika kira-kira kafir Muslim, Inggris, Jerman, Belgia, Swiss, orang keren-keren banget, Jepang kafir juga gitu, Cina kafir. Kalau kita liatin paling juga kalau bahasa kasarnya nih yang top-top nih orang Islam paling Saudi, Qatar, Bahrain, kan gitu-gitu doang tuh kan. Ini yang negeri yang beriman kan gitu kan. Oke, baik. Itu bukan sejarah. Apa capeknya orang Saudi sehingga dia bisa menjadi kaya? Dari, tahu nggak? Nggak ada capeknya. Apa ya, coba lihat Kuwait itu. Apa capeknya dia mungkin dia neliti eksplorasi mencari gitu. Dia kaya itu Kuwait, nggak kayak Amerika. Dia harus ini dulu, itu dulu gitu. Ada namanya revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi luar biasa. Banyak banget revolusinya gitu. Tapi kalau kita lihatin itu, lihat ya. Qatar gitu. Kaya nggak? Wah, kaya luar biasa. Aduh kita pakai macul ini. Ya. Biarin tuh. Kalau kita lagi ribut ini, kenapa ini orang asing kerja di ini? Itu Kuwait yang bangun sama orang kita. Itu Emirat yang bangun orang kita. Biarin, liatin tuh orang-orang Amerika dijadiin congos sama orang-orang Emirat. Biarin orang apa tuh bilang, Jo, kerja situ. Wah, betul luar biasa itu. Itu semua siapa kerjaan lah. Orang berserempetan semua, bagaimana membangun begitu kan? Dia macul jadi bingung gitu maksudnya. Kenapa yang berkerjaan begitu kerjanya? Subhanallah, Emirat peliharaannya singa. Sultan Mis, orang miara anjing, miara kucing, singa di bawah kasurnya. Ini benar kan kira-kira? Iya. Orang itu luar biasa itu. Sampai begitunya gitu. Capeknya di mana? Capek di mana? Lu liatin semua Jepang itu mau maju kudu capek dulu. Perang lawan Amerika harus ada yang namanya Pearl Harbor, harus ada yang namanya Hiroshima, Nagasaki. Harus banyak yang sakit. Harus banyak yang sakit tetap aja. Jadi ngapain? Saudi ngapain? Kaya. Kaya nggak apa-apa kan? Tuh liatin Allah kasih tuh buat kita. Kan begitu. Mencari secara singkat itu. Secara singkat.
Maka ini saya ingin katakan begitu. Jadi kalau untuk yang namanya kekayaan itu ada sama dia itu emang begitu, bukan karena A, bukan karena B, capek dia. Nah, maka ini sampai begitu, ya sampai begitu. Tetap aja kakak percaya dia sama Quran, nggak percaya Sun. Sekarang kita nggak pikirin dia lah, kita nggak pikirin kita dah nih. Sekarang kita ini dengan Quran minal mumtarin, ragu nih kita dengan Quran, ragu nggak gitu? Lah, bayang udah, zikir udah, sedekah udah, tapi kok begini juga dagangnya, gimana ini gitu. Iya paling gitu, yatim, itu kerjaan kita urusin yatim gitu, korban itu cuma begini juga. Ya itu. Mending kayak orang Cina juga dong, tahu nggak ngapa-ngapain begitu duitnya kaya gitu. Anda kan tuh gitu. Ini kita mungkin nggak kaya, kenapa? Karena dikit punya duit kondangan, dikit punya duit dikit ada meninggal, terus dikit kan begitu kan gitu. Jadi kita pikir begitu, kapan banyak duitnya berkumpul dikit kondangan, udah dikit gitu begitu. Apa begitu? Kita kurang yakin. Fala takunanna minal mumtarin. Pokoknya lo kalau sedekah mulu ujungnya belangsang, itu maksudnya. Kenapa kan begitu? Lo kalau mau kaya sedekah mulu gitu. Saya katakan gitu. Ada sebuah ungkapan terusan saya baca itu. Seorang kiai di Mojokerto, Surabaya. Tapi namanya Asep Saifuddin, Kiai Haji Dr. Asep Saifuddin. Dia itu pemilik pesantren Amanatul Ummah, punya santri 10.000. Beliau miliarder, kayaknya luar biasa, miliarder. Kemudian orang tanya gitu, pengen banget kayak bapak gitu, pengen kayak saya kata gitu, maksudnya kayak miliarder gitu kan. Dia kata begitu bahwa orang itu nyari duit itu puntang-panting 24 jam dia cari itu duit, begitu supaya bisa jadi ashabul mal. Saya percayalah, saya itu setiap malam sholat hajat 12 rakaat. Sholatnya dua salam. Dengerin dari 12 rakaat. Tuh, bacaannya adalah setiap rakaat baca ayat kursi keluar ayat kursi rakaat pertama ayat kursi keluar ayat kedua, rakaat kedua ayat kursi keluar salam, sholat lagi. Bacanya ayat kursi keluar ayat pertama ayat kedua sampai 12 itu rakaat. Semua bacaan mana tuh? Ayat kursi keluar satu rakaat. Dua rakaat pun rakaat keduanya sama gitu. Salah gitu. Setelah itu saya sujud sendiri, udah selesai salam sujud bacanya itu katanya itu baca tasbih 11 kali, masuk 11 kali itu. Kemudian baca sholawat 11 kali. Habis itu minta sama Allah apa yang kita mau. Begitu kata dia gitu. Kabur gitu. Kan jangan ajarin sama orang yang maksiat, kita bisa kena getenya begitu katanya. Ini baru saya baca nih segitu. Jadi itu hebatnya usahanya maju dan sampai miliarder. Jadi nggak secapek mereka atau kerja keras begitu. Karena apa? Mintanya mau Allah. Akhirnya Kuwait kaya, Emirat kaya, Saudi kaya, semua kan Bahrain kaya, itu Sultan Aman kaya. Gitu. Itu rata-rata begitu. Makanya untuk berkenaan dengan kekayaan, kadang saya harus berpikir gitu, kenapa ya di negeri-negeri yang kadang kita lihatin kurangnya para ulama, para ilmuwan kurang, kita kaya, tapi orang yang pinter-pinter kayak Mesir gitu, kan banyak orang pinternya, malah mau kaya susah banget buatan begitu. Iya kalau kita kata, jangan kayak Indonesia ini orang pinter-pinter, kok kaya susah banget sih kan begitu bisa. Ini kira-kira gitu, ya ternyata halanya begitu. Nah kalau kita istilahnya ada orang yang memang dia pengen kaya tapi tidak terlalu capek. Nah ada orang yang pengen kaya tapi itu capek. Jangan-jangan kita di Indonesia kayak Amerika, jadi mau kaya kudu capek-capek dulu begitu kan. Kurang rasa keyakinannya kepada Allah. Maka itu ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Nah besok kita akan bahas ini tentang umatnya Nabi Yunus alaihis salam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna
وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.